Sore. Saya di sini akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Perlindungan Hukum Konsumen terhadap iklan vintage yang menyesatkan masyarakat. Seperti yang kita tahu, banyak pengaduan di OJK terkait korban iklan vintage yang menyesatkan. Jadi saya di sini membuat skripsi ini bertujuan untuk agar masyarakat tidak menjadi korban iklan vintage yang menyesatkan dengan mengetahui dampak negatif iklan vintage yang menyesatkan, terus agar masyarakat ini tahu upaya hukum apa yang dapat ditempuh jika mereka menjadi korban iklan vintage yang menyesatkan. Di sini sudah ada larangan terkait peredaran iklan vintage yang menyesatkan. Namun kenapa sih pelaku usaha ini masih berani untuk mempromosikan produknya tanpa memperhatikan prinsip jujur, akurat, dan tidak menyesatkan yang telah diatur oleh POJK, SKOJK, dan bahkan undang-undang. Terus juga sudah terdapat perlindungan hukum bagi konsumen. Namun kenapa konsumen ini masih enggan untuk melapor jika ia menjadi korban dari iklan vintage yang menyesatkan? Mengetahui banyaknya korban dari iklan vintage yang menyesatkan ini, pemerintah, OJK, dan PUJK adalah pelaku usaha jasa keuangan ini, dapat menyelenggarakan edukasi tentang literasi keuangan agar konsumen dan baik masyarakat dapat mengetahui kemampuan finansialnya agar dapat membuat keputusan finansial dengan tepat. Terus untuk konsumen dapat menerapkan prinsip legal dan logik dalam melihat iklan jasa keuangan agar tidak mudah tergiur oleh iklan vintage yang menyesatkan. Terus untuk OJK dapat meningkatkan pengawasan market conduct untuk mengawasi perilaku pasar pelaku usaha jasa keuangan. Terus yang terakhir, apabila konsumen menjadi korban dari iklan vintage yang menyesatkan, konsumen ini tahu harus menempuh upaya apa dalam memperjuangkan. Dari data-data pengaduan yang telah masuk di OJK ini, melihat banyaknya korban, maka penting sekali untuk masyarakat tahu dampak negatif dari iklan vintage dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh apabila mereka menjadi korban. Terus di sisi lain, saya juga pernah menjadi korban dari iklan investasi yang ilegal, di mana menjadikan keuntungan lebih, keuntungan maksimal, namun ternyata motivasi saya membuat skripsi ini agar masyarakat lebih aware tentang iklan dari jasa keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu calon investor dari Brand and Pure. Mohon izin perkenalkan, nama saya Medi Adansi Putri selaku owner dari Brand and Pure. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang produk terbaru kami, yaitu sunscreen powder. Seperti yang kita tahu, cuaca di Indonesia ini semakin hari semakin panas Bapak Ibu. Dan tentunya kita harus menyadari juga bahwa sunscreen ini merupakan hal yang sangat penting untuk perawatan kulit kita. Karena kalau tidak menggunakan sunscreen, kita bisa terpapar sinar matahari langsung yang mana itu dapat menyebabkan kanker kulit. Keunggulan produk kami adalah produk kami ini simple untuk digunakan sehari-hari. Hanya tinggal mengusapkan aja ke wajah, lalu kita dapat terlindung dari sinar matahari. Kebanyakan masyarakat Indonesia ini sudah menyadari bahwa sunscreen ini sangat penting Bapak Ibu. Namun karena biasanya sunscreen ini berbentuk krim dan harus di-retouch-nya itu ribet banget, masyarakat itu terkadang malas untuk menggunakan sunscreen. Nah, inovasi terbaru dari produk Endure ini adalah menciptakan produk yang namanya sunscreen powder sebagai itu. Baik, untuk produknya sendiri telah tertera di screen ini. Lalu Bapak Ibu bisa membaca terkait keunggulan produk di proposal yang telah kami sediakan di meja Bapak Ibu. Oke, untuk penawaran, kami menawarkan bentuk kerjasama dalam 2 paket Bapak Ibu. Yang pertama adalah paket silver. Untuk paket silver, biayanya sebesar 500 juta.
yang mana Bapak Ibu akan mendapatkan 1.000 produk yang akan di stok di outlet Bapak Ibu sekalian. Lalu Bapak Ibu akan mendapatkan komisi sebesar 20%. Lalu untuk paket gold ini, Bapak Ibu invest dana sebesar 1 miliar dan Bapak Ibu mendapatkan stok skincare sebanyak 2.000 serta komisi sebesar 35%. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi hari ini. Untuk yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, Bapak Ibu silakan konfirmasi ke saya selaku owner dari Brand Endure. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kami tunggu kabar baiknya. Terima kasih. Bruno Mars, Granit. Kok baru mulai siaran kok ini udah seger aja ya? Kayaknya aku butuh nih yang manis-manis. Nah, ini ada permen Happy Burger yang bentuknya lucu, kejal-kejal dan rasanya manis yang dulunya bisa bikin moodku naik lagi. Lihat tuh, bentuknya lucu banget. Ini permen andalanku banget kalau misalnya mulutku butuh yang manis-manis. Hai guys, ngaku nih siapa ciwi-ciwi yang suka banget retouch lipstiknya karena lipstiknya tuh nggak tahan lama dan nggak transfer proof. Nah, kalau kalian kayak aku yang suka banget lipstik yang finishnya matte, tapi kalian nyari itu lipstik yang tahan lama, kadang kan susah ya nemunya. Nah, aku nemu produk dari Something. Ini produk baru ya dari Something, yaitu Cheek Matte. Yang aku pakai ini shade-nya Cold Print 07. Ini tuh perfect banget guys buat mau ombre-ombre karena warnanya tuh masuk di semua undertone. Nah, biasanya aku ombrenya pakai lipstik yang warnanya lebih merah dan gonjreng. Nah, kalau kalian suka warna lipstik yang gonjreng, kalian bisa di check out shade yang Queen karena shade itu bener-bener merahnya bagus banget, masuk di semua undertone, terus bikin muka kalian juga lebih cerah. Nah, kalau kalian suka lipstik yang shade-nya lagi hits, yaitu shade orange gitu ya, kan sekarang lagi hits banget tuh orang-orang Korea yang pakai lipstik yang orange gitu. Kalian bisa check out yang shade-nya Bliss, itu tuh bagus banget, bikin muka cerah juga dan nggak bikin kelihatan jahat, tapi nggak pucat juga guys, bikin kalian lebih turns out aja penampilannya. Nah, itu tadi 3 shade favorit aku. Kalau kalian misalnya suka dan mau tahu shade-shade lipstik warna lain, kalian bisa nih cek di keranjang kuning aku. Tersedia banyak banget shade yang tentunya masuk di kulit orang-orang Indonesia. Kalian boleh cek sekarang dan jangan lupa check out ya. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen yang saya hormati dan Bapak Ibu dosen pendidikan yang berbakat. Izinkanlah pagi hari ini saya menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul perlindungan konsumen terhadap iklan vintage yang menyesatkan konsumen. Menurut data yang kami dapatkan, pengaduan di OJK ini terkait iklan vintage telah mencapai 7.963 aduan. Data ini akan terus meningkat setiap tahunnya apabila tidak dilakukan upaya-upaya untuk membuat iklan vintage yang menyesatkan. Tujuan saya membuat penelitian ini adalah agar masyarakat ini tahu upaya hukum apa yang harus ditempuh apabila menjadi korban yang mengalami kerugian material dan imaterial akibat iklan vintage yang menyesatkan. Lalu juga masyarakat ini dapat mengetahui apa sih dampak negatif dari iklan vintage yang menyesatkan, yang tentunya akan dapat merugikan masyarakat baik material maupun imaterial. Lalu yang membuat menarik adalah telah ada regulasi yang mengatur terkait iklan vintage. Namun mengapa sih pelaku usaha ini masih berani mencari celah untuk mencurangi konsumen? Banyak sekali pelaku usaha yang mempromosikan produknya tanpa memperhatikan prinsip-prinsip periklanan yang telah diatur dalam POJK seperti akurat, jujur, dan tidak menyesatkan. Lalu yang lebih menarik adalah
karena yang telah saya teliti, ternyata masyarakat kita ini tidak melapor karena ada beberapa faktor. Yang pertama, tidak sebagainya kredit yang didapatkan dengan biaya, tenaga, dan waktu yang dikorbankan apabila mereka memutuskan untuk mengusut laporan ini. Terus yang kedua adalah tekanan psikis. Jadi tidak jarang juga korban yang menjadi masyarakat yang menjadi korban dari pinjol itu mendapat tekanan dari debt collector karena tidak mampu membayar utang. Yang mana tekanan tersebut disertai dengan ancaman maupun teror yang menyebabkan mental korban menjadi down sehingga dia tidak dapat mencari uang untuk membayar utang. Lalu solusi yang dapat saya berikan adalah yang pertama, pemerintah, OJK, dan pelaku usaha jasa keuangan ini menyelenggarakan edukasi tentang literasi keuangan. Literasi keuangan itu sangat penting untuk masyarakat, mengingat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong dalam kategori rendah di Asia Tenggara. Yang kedua, konsumen ini dapat menerapkan prinsip legal dan logik dalam iklan keuangan agar tidak salah dalam membuat keputusan keuangan. Yang ketiga adalah OJK ini perlu mengadakan pengawasan market conduct untuk mengawasi perilaku pasar pelaku usaha jasa keuangan agar sesuai dengan etika periklanan yang telah diatur dalam POJK, SOJK, dan etika tata lainnya. Yang ketiga, apabila menjadi korban, masyarakat ini dapat mengetahui apa saja sih jalur hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah mereka dan memperoleh ganti rugi. Lalu skripsi saya ini berlatar belakang juga dengan banyaknya data pengaduan konsumen terkait kerugian mereka imaterial dan imaterial tentang akibat dari iklan fintech tersebut. Terus yang tidak kalah membuat saya benar-benar ingin membahas ini adalah saya sendiri pernah menjadi korban dari fintech yang merupakan investasi ilegal. Hal yang melatar belakangi saya membuat penelitian ini adalah yang pertama, data OJK yang menunjukkan aduan konsumen mengenai iklan fintech yang besar ini masih sangat tinggi. Yang kedua yang menurut saya sangat krusial adalah saya sendiri pernah menjadi korban dari fintech aplikasi fintech, yaitu investasi. Yang mana pada awalnya saya tertarik untuk berinvestasi di aplikasi tersebut karena yang pertama ada pengalaman saya dan melihat teman saya sudah mendapatkan profit yang besar. Terus di sisi lain aplikasi tersebut mengiklankan layanannya dengan mengiming-imingi janji-janji yang menggiurkan seperti dari modal beberapa persen, pokoknya yang benar-benar agak tidak sesuai dengan akal sehat. Selain itu, hal terbesar yang membuat saya ingin sekali mengikuti tersebut adalah saya ini pernah menjadi korban dari aplikasi fintech yang berupa investasi. Jadi awalnya saya diajak oleh teman saya berinvestasi pada aplikasi tersebut. Dan melihat iklan dari aplikasi tersebut sangat menggiurkan, mengiming-imingi dengan janji yang sangat manis sehingga saya dapat percaya untuk berinvestasi di sana. Namun pada akhirnya setelah memang saya mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan tersebut belum menutup uang modal saya, aplikasi tersebut scam. Nah, pada saat itu saya bingung harus berbuat apa karena saya masih SMA. Lalu harapan saya dengan adanya skripsi yang telah saya buat ini, tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban seperti saya. Yang mana hal tersebut sangat membuat mental menjadi down dan membuat saya mengalami kerugian material. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya nih? Baik. Ya luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua? Baru-baru ini saya baca artikel yang menyebutkan bahwa orang Batak ini pada awet-awet muda banget. Mau tahu nggak rahasia kenapa mereka bisa awet muda kayak gitu? Tahu. Oke.
Ternyata rahasianya adalah mereka tuh suka banget berolahraga dan beraktivitas. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu ini mau nggak sih buat awet muda seperti orang Batak tadi yang bisa hidup sampai 90 tahun lebih? Mau! Oke, karena mau semua yuk kita berdiri semuanya sekarang. Oke, sekarang karena semuanya pada mau awet muda, Bapak Ibu bisa hadap ke kanan. Lalu angkat tangannya tinggi-tinggi dan tepuk pundak teman di depannya. Ikutin kata-kata saya ya Bapak Ibu, bisa? Bisa! Bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, pak-lek-pak-lek, pak-lek-pak-lek, bule-bule, bule-bule, seminar ATV akan segera dimulai. Yuk sekarang bisa yuk maju dikit ke depan. Ngomongnya bisik-bisik ya, ikutin saya. Jangan lupa handphonenya matikan ya. Handphonenya matikan ya. Ya luar biasa. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Ya luar biasa. Sekarang Bapak Ibu bisa segera duduk kembali dan acara akan segera kita mulai. Nah, selain pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu di sini punya nggak sih anak yang usianya sekitar SMP, SMA atau bahkan kuliah kayak saya ini? Saya. Nah, saya mau cerita dikit nih Bapak Ibu mengenai pengalaman saya di perkuliahan ini. Kebetulan saya itu lagi dalam masa bimbingan yang mengejar dosen di kampus. Kadang pulang bimbingan tuh kayak ngerasa panas banget Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa nih kasih sedikit surprise ke mereka untuk menyegarkan hari-hari mereka dengan bikinin es Milo yang seger banget itu. Tapi kok ngomong-ngomong cuaca di luar ini panas banget ya Bapak Ibu? Bener nggak? Oke, bener ya, panas banget ya di luar. Iya, kalau Bapak Ibu di sini punya stok Milo di rumah yang lebih. Kalau enggak, kan harus beli dulu di luar. Nah, di luar nih panas banget ya Bapak Ibu, kayak yang kita omongin tadi. Di mobil tuh jangan dikira loh sinar UV nggak masuk ke kita. Nah, Bapak Ibu di sini perlu nih perlindungan dari luar berupa sunscreen. Nah, siapa sih yang kadang mager pakai sunscreen yang cair-cair dan harus pakai tangan itu? Tenang aja Bapak Ibu, sekarang Enpure ada punya solusi baru. Jadi dia mengeluarkan sunscreen powder yang bisa kita tinggal usap aja tanpa menyentuh tangan, yang tentunya lebih higienis dan lebih praktis loh. Nah, habis nyenengin anak beli Milo di luar yang panas-panas itu, kita perlu kan me time. Apa sih biasanya yang dilakukan ibu-ibu pada saat me time? Facial, pijat. Nah kan, tentunya ada facial juga, karena nggak mungkin lepas juga perempuan dengan treatment itu, dengan perawatan diri. Nah, solusinya, karena kita sudah melindungi diri kita dari luar dengan sunscreen, pasti juga tetap butuh dong treatment buat merawat kulit kita. Nah, solusinya adalah langsung aja datang ke klinik RH. Di klinik RH ini bapaknya yang terapis itu sangat informatif dan produk-produk yang diberikan juga sangat berkualitas. Jadi tunggu apa lagi? Cobain deh satu kali aja treatment ke RH, pasti ketagihan dan tentunya juga pasti langganan kayak aku. Yuk beri tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dari tadi sudah mendengarkan saya di sini. Mungkin capek juga ya. Oke, saya Miyoti Andarasi Putri. Saya pamit undur diri dan terima kasih.